Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku sekalian, para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan adalah perpindahan dari satu masalah kepada masalah yang lainnya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari masalah yang satu kepada masalah yang lainnya. Bahkan pada hari ini negeri kita sedang diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan merasakan masalah-masalah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiatnya agar masalah tersebut menjadi baik bagi kita, masalah tersebut menjadi amal soleh bagi kita. Kita bisa melewati masalah-masalah tersebut dengan ketenangan, dengan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa kiat yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, ketahuilah sesungguhnya masalah itu sebenarnya adalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini, kita harus pahami, karena setiap masalah yang terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan izin Allah? Maksudnya adalah memang masalah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi illa biiznillah. Tidaklah menimpa satu musibah di atas permukaan bumi ini melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, cara yang kedua yakni kita harus meyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan masalah kepada kita, melainkan itu adalah untuk kebaikan kita jika kita bisa benar menyikapi masalah tersebut ya. Sebagaimana seorang guru seorang ustadz memberikan ujian kepada murid-muridnya, jelas ustadz tersebut tidak menginginkan ujian tersebut untuk membahayakan muridnya. Jelas guru tersebut memberikan ujian tersebut bukan ujian yang menyebabkan murid tersebut menjadi terpuruk, murid tersebut menjadi terhina. Bahkan jika benar menyikapi ujian, murid tersebut akan naik derajatnya dan murid tersebut akan menjadi meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ini cara yang kedua. Kita yakini bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebenarnya ujian itu berupa kesenangan atau kepahitan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tujuannya baik jika kita benar menyikapinya. Cara yang ketiga yang harus kita pahami adalah ketahuilah semua ujian yang kita anggap itu adalah berat, sesungguhnya ujian tersebut telah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebankan seorang jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Jadi Allah itu sudah mengukur ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur bahwasanya tidak akan menimpakan ujian kecuali kalau kita benar menghadapi ujian tersebut, kita akan mampu menghadapinya. Oleh sebab itu hadirin, jika kita diuji, maka kita harus tahu bahwasanya ujian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengukur buat kita semuanya. Berikutnya yang ketiga, jika ujian tersebut berupa bencana, jika ujian tersebut berupa kesengsaraan, ujian tersebut berupa sakit dan yang lainnya, maka ketahuilah sesungguhnya ujian tersebut adalah diondang oleh dosa-dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asobaka min hasanatin famin nafsik." Tidaklah menimpa kita dari kebaikan, melainkan itu tidaklah menimpa kepada kita dari kebaikan, famin Allah,
melainkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tidaklah menimpa keburukan kepada kita melainkan itu pengundangnya adalah kita. Maksiat adalah mengundang ya murka Allah Subhanahu wa taala. Maksiat menyebabkan kita sengsara, maksiat menyebabkan kita terusir dari kebahagiaan. Dan yang terakhir saudaraku sekalian, bagaimana kiatnya agar kita bisa keluar dari masalah tersebut? Yakni kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Apabila Allah menimpakan kepada kita satu bahaya, satu kesulitan, satu kesengsaraan, tidak ada yang bisa melepas dari kesengsaraan tersebut, mengurai kesulitan-kesulitan yang ada pada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghadapi masalah tersebut kecuali beliau mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam doa beliau, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sa'ni kullah, perbaiki urusanku semuanya, jangan ada satupun perkara yang kita hadapi itu kita hanya mengandalkan kemampuan kita hanya mengandalkan ilmu kita, maka itu tidak benar ya. Maka yang benar adalah sebagaimana Nabi SAW, aslih lisani kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain, perbaiki urusanku semuanya ya Allah, jangan engkau serahkan urusan tersebut kepada diriku sendiri. Nabi SAW mengetahui bahwasanya dirinya itu kalau menghadapi masalah tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, jika Allah menimpakan satu kesulitan, satu mara bahaya, tidak akan bisa kesulitan itu terlepas kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, ada 5 kiat agar kita bisa terlepas dari masalah. Pertama, kita yakin perkara tersebut atau masalah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkara yang Allah timpakan kepada kita ini kalau benar kita menyikapinya pasti baik. Yang ketiga, perkara yang Allah timpakan kepada kita ini atau kepada bangsa kita ini sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak mungkin zalim. Yang keempat, kalau hal tersebut berupa kesengsaraan, berupa bencana, berupa wabah, sebenarnya itu adalah diondang sebab dosa-dosa kita semuanya ya. Sebab dosa-dosa kita atau dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa pemimpin kita, bahkan rakyat semuanya ya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar kita bisa terlepas dari kesengsaraan, dari musibah, dari kesulitan-kesulitan, caranya adalah kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah yang bisa menolong setiap kesulitan yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa sukses menghadapi ujian-ujian tersebut menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.